One of us will swing a line for the president I hold. Untuk teman-teman semua, dihimbau ya, bagi yang mau ikut arisan, hati-hati dan selalu tetap waspada. Jangan mudah gampang ikut arisan sana-sini, ujung-ujungnya nanti bandarnya bawa kabur uang arisannya. Dan itu pernah terjadi, dan saya mengalaminya. Untuk itu, saya mengingatkan, tetap waspada, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek banget sih. Gimana tadi acara kopdarnya? Ya, alhamdulillah sih, gitu ya. Acaranya berjalan lancar. Ya, sebetulnya lelah sih. Tapi ya, yang namanya kopdar itu untuk sebagai ajang silaturahmi antar anggota, itu sih enak aja, enjoy aja. Bisa ketemu sahabat, bisa silaturahmi, tukar cerita, tukar pengalaman hidup, ya itu udah pasti. Apalagi yang namanya emak-emak, ya kan? Anggotanya kebanyakan emak-emak. Tapi jangan salah, emak-emak yang betul-betul semuanya jawara. Jawara di bidangnya masing-masing, ya kan? Tadi acaranya apa aja yang menyebut itu? Biasanya ada di kopdar itu ada acara fashion show atau acara apa? Enggak, kebetulan hari ini acaranya arisan ya. Jadi kalau arisan itu ya kita pasti beberapa anggota yang ikut arisan, yang nggak ikut arisan pun ikut kumpul gitu. Intinya mempersatukan mereka yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Mereka yang tadinya tidak tahu apa sih sahabat bintang itu, gitu ya kan? Nah jadi tahu kan, gitu. Tadi kira-kira berapa peserta yang ikut kopdar? Kurang lebih sekitar 50 orang sih kayaknya. Yang ikut ya, padahal sih anggota sih lebih dari 150 ya. 150-an ada ya. Cuman yang hadir sekitar 50 orang lah ya, gitu. Acara kopdarnya dress code seperti itu kan? Nah, kebetulan ini hari ini memang dress code kita tentukan ya. Itu bagi yang punya. Kalau yang nggak punya ya nggak apa-apa, nggak diharuskan, nggak diwajibkan gitu, ya kan? Berarti acara kopdar ini setahun sekali apa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali gitu. Kenapa ini 1 bulan sekali? Kan banyak kan kesibukannya kan nanti beda-beda. Oh gitu ya. Kalau sebulan sekali itu kita kan ngocok arisannya 1 bulan sekali, ya kan? Nah itu kita pun juga sebulan sekali itu merasa kayaknya udah lama banget nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu sahabat gitu ya kan. Di samping itu kan kita juga bukan arisan aja, kita pun juga membuat sebuah film-film religi juga lah gitu ya kan, buat konten gitu ya kan, konten-konten yang mengedukasi gitu ya kan gitu. Nah, sekarang kopdarnya ini cuma sendiri nih. Sebetulnya sih tadi banyak ya, cuman nih sangat-sangat ini juga ya, sebetulnya udah lelah sih ya, nih berhubung mau diwawancarai ya udah gitu ya kan, alhamdulillah banget Bang Doni udah berkunjung ke sini wawancara ya kan, ya terima kasih gitu ya kan, ya. Timnya satu lagi mah. Nah, 2 baret yang satunya lagi itu, ya kendalanya tadi sebetulnya bareng sih pulangnya, cuman udah keburu, kayaknya memang udah capek juga ya, lelah juga, ya sudah,
dia pulang duluan ke rumahnya gitu. Nih kebetulan aku udah nyampe di sini, untung belum ganti baju loh. Kalau udah ganti baju, waduh repot lagi kan. Apalagi nih dengan ikonnya nih baret ini nih gitu, ya kan? Berarti tadi acara kopdarnya menyenangkan ya buat buat. Ya kita alhamdulillah ya kopdar tadi happy, seru juga ya kan. Pokoknya salam kompak selalu buat anggota kita semua gitu ya kan. Nah, kalau dilihat ini kan kopdarnya Kopdar FP2 Barit ini ya, kalangan yang umurnya cukup tidak kepala lima semua, kalau empat enam Oh enggak juga. Anggota kita ini variatif loh ya umurnya ya. Ada yang 17 tahun, ada yang 30, ada yang 80 gitu ya kan. Ada yang 50, macam-macam. Enggak tua-tua semua ya. Aku nggak mau dibilang tua loh ya, tapi senior gitu. Nah, maksudnya kan ini bagus banget ya Kopdar ini kalangan umurnya seperti Bunda ya. Nah, nanti ketika itu ada penerusnya nggak sih sebenarnya? Ketika nanti misalnya Bunda Repi tidak ada atau apa. penerusnya lagi nggak, Pak? Kalau seandainya memang umur kita tidak pernah tahu ya. Seandainya nanti pun saya nggak ada di dunia ini lagi, insya Allah sih ada penerusnya ya. Karena ini ajang silaturahmi ini harus kita pertahankan. Karena apa? Ini bagus banget ya untuk bagi mereka yang mungkin butuh teman, sahabat untuk bersilaturahmi, ya kan? Ini tadi rencana acaranya itu di mana ya? Daerah Cikunir, Sauciko ya, Sauciko, Kan Cikunir. banyak kan arisan ini banyak kan yang benar-benar bodoh, arisan yang nggak jelas, arisan yang seluruhnya cuma ngumpul-ngumpul, itu ada nggak? Ya kebanyakan mungkin ada yang seperti itu, tapi ada juga yang betul-betul yang ininya, yang pemegang arisannya itu, bandarnya itu benar-benar yang bertanggung jawab. Ada juga ya. Ini pasti plus minusnya kita ikut arisan itu ada, gitu kan. Dan kita harus sebagai yang anggota arisan harus lebih waspada dan teliti juga, ya kan. Nggak semua arisan itu orang yang bandarnya itu benar gitu, ya kan. Bahkan ada teman saya yang arisannya nggak dibagikan gitu kan, padahal mereka udah dapat arisan, terus arisannya belum dibagikan karena apa? Karena banyaknya anggota yang belum bayar. Nah itu salah satu bentuk pertanggungjawaban dari bandar itu sendiri loh gitu ya kan gitu. Nah, selama Bunda Repsi dari timnya arisan ini, ada nggak yang bermasalah? Oh ada. Setiap apapun kegiatan kita pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah ya. Karena apa? Di dalam arisan ini kan banyak anggota ya, anggota yang ikut. Nah setiap kepalanya itu beda-beda pula cara pemikirannya dan pandangannya dia gitu ya kan, gitu. Nah, permasalahannya itu di dalam apa nih? Biasanya kan orang habis setelah dapat arisan harus kan dibayar. Ya. Itu ada nggak? Sebetulnya gini, kalau yang apa ya, sebagai kita anggota arisan seharusnya pada saat waktu jadwal ditentukan dimulai pembayaran arisan, harusnya mereka pengertian dong. Jangan ditunggu ditagih dulu baru bayar gitu. Karena mereka juga harus punya tanggung jawab ya. Arisan ini bukan untuk bandar. Ketika mereka mendapatkan arisan, bukan bandar yang mendapatkan, tapi uang mereka gitu ya kan. Hak mereka gitu dan kewajiban mereka membayar gitu. Ya kan? Ketika mereka mendapatkan arisan itu, mereka punya kewajiban gitu kan, istilahnya membayar untuk berikutnya. Jangan sampai harus ditagih dulu baru dibayar, sampai ngomel-ngomel dulu kan banyak kejadian seperti itu gitu ya kan. Kenapa sih kita ini punya rasa tanggung jawab lah gitu ya kan. Oh ya, ada beberapa yang belum dapat arisan, kasihan tuh mereka belum dapat arisan karena pembayaran dari kita telat atau apa. Nah itu harus kita sadari gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Jadi gini, enak memang kan kita harus waspada juga nih. Kebanyakan arisan-arisan kita ini itu yang aku sih melihat sebagiannya yang arisan kayak seperti banyak kan ada cuma dia ngumpulin orang doang, ketika dia dapat tiba-tiba dia nggak dikasih ke orang. Itu banyak tuh. Boleh dijelaskan dengan
arisan ini, Bu? Oh gitu ya. Ada sih ya sebagian ya arisan yang seperti itu. Mereka main arisan tiba-tiba mereka bawa kabur loh. Ada, itu pernah. Itu pernah saya alami. Bandarnya bawa kabur uang arisan. Dan nominal arisan itu nggak sedikit loh. Mereka berani bermain misalnya 1 bulan 10 juta. Nah itu pernah ada kejadian. Nah itu kita dihimbau ya. Untuk berikutnya kita lebih hati-hati ya. Jangan sampai kita menjadi korban berikut-berikutnya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya benar kata Bang Napi, waspada setiap ada kejahatan itu gitu. Ya kan? Oke, udah berapa, maksudnya arisan Gobdor ini udah berapa tahun? Ini udah masuk yang ke-5 tahun nih. 5 Iya, tahun? iya. Udah berjalan 5 tahun arisan ini. Alhamdulillah. Oh, berjalan 5 tahun itu ada konsep yang berubah nggak? Kalau untuk konsep yang berubah sih nggak begitu signifikan ya perubahannya ya. Yang jelas sih kebijakan yang kita ambil siapapun, misalnya pada saat pengocokan arisan, ketika nama yang keluar itu mereka tidak datang, nah itu nama mereka tetap akan dimasukkan kembali. Karena mereka tidak datang, alasannya tidak datang. Kasihan dong bagi mereka yang jauh-jauh datang ingin mendapatkan arisan, terus kita sementara ngocok arisan, orang yang nggak datang kita keluarkan. Enggak, itu enggak seperti itu. Saya lebih memperhatikan jerih payah dan bentuk ya partisipasi dari anggota teman, sahabat. Karena apa? Arisan ini bukan hanya untuk sekedar transfer aja. Arisan ini sebagai ajang silaturahmi antar anggota seniman, pemain sinetron, pemain film, ya. Ada yang pegawai, PNS ya, gitu ya kan. Jadi macam-macam. Berarti kalau misalnya ketika ikut arisan di tempatnya Saudara ini, siapapun yang tidak datang, dia dapat dikasih. Iya, dikasih dong. Biasanya kan kocok ulang nih. Iya kan dikocok nih ya, keluar nih namanya. Orang itu datang, ya kita kasih. Tapi kalau orangnya tidak datang, benar kita masukkan kembali namanya. Kita ganti dengan peserta yang udah jauh-jauh datang untuk ingin mendapatkan arisan. Mereka datang pasti punya tujuan dong. Satu, ingin silaturahmi. Kedua, pengen dapat arisan. Ya kan? Nah, bagi yang ikut arisan gitu. Pernah nggak saat di komplain misalnya dia nggak datang ya, atau dia telat di jalan, ya kan? Pernah. Ketika dia dapat, harusnya dia dong dapat dong. Iya. Nah, pernah kejadiannya gini. Ketika anggota yang betul-betul memang berkebutuhan ya, sangat urgent gitu ya kan. Nah, mereka minta tolong, Bunda Repi, saya ini lagi butuh banget loh. Tolong dong dikeluarin arisan saya yang bulan ini. Karena memang betul-betul saya darurat katanya gitu. Boleh aja, sah-sah aja ya. Tapi tetap saya berlakukan, tetap saya kocok seperti biasa. Setelah nanti siapa yang dapat anggota itu, baru saya minta ini ya kelonggaran waktunya lah ya, minta sedikit solidaritasnya dia. Bagaimana? Kan kamu yang dapat arisan nih. Terus sedangkan teman kita si A ini memang lagi butuh uang untuk bayar kontrakan misalnya gitu ya kan. Apakah kalian mau memberikan uang arisan ini buat mereka? Nah begitu Bang. Gitu. Nah sekarang kan kebanyakan seperti itu ya, udah alamin ya kata. Pernah nggak sih di saat arisan ketika kita pengen mengadakan acara arisan bulan ini tiba-tiba cancel tahun yang besok, akhirnya mandek, jadi batal? Ada nggak seperti itu? Maksudnya arisannya batal gitu? Ya, kita kan mengadakan acara arisan bulan Agustus contoh ya, tiba-tiba dirubah sama timnya itu. Oh gitu. Kalau untuk perubahan tanggal pernah ya kita lakukan itu. Karena satu mungkin karena bentrok dengan jadwal yang betul-betul kita ini membutuhkan kebersamaan. Biar anggota kita banyak yang datang, jadi kita sesuaikan ya. Kapan kira-kira nih anggota kita ini yang betul-betul banyak anggota akan datang pada saat hari yang ditentukan gitu. Fleksibel juga sih kalau memang waktunya bisa kita rubah ya kita rubah, kalau memang itu ada baiknya ya buat anggota yang lain bisa datang lebih banyak gitu. Ya, acara arisan ini pernah menyambut anak yatim atau pesta-pesta? Biasanya kan acara arisan ini ada menyambut anak yatim. Tadi ada? Maksudnya? Arisan seperti ini adakah menyambut
sebenarnya kreatif juga sebagian. Gimana? Yang di acara tadi. Acara tadi maksudnya gimana? Biasanya kan acara arisan ini kan cuma bukan program doang, ada sambutan juga pembantu yatim, itu seperti itu ada nggak? Iya, maksudnya acara yang tadi itu, yang kopdar yang tadi, itu kan bukan hanya sekedar untuk pertemuan begitu aja ya. Kita juga ada rapat pengurus juga tadi, ya kan. Terus membahas ke depannya. Ini nih, apalagi ini Sahabat Bintang Channel ini kan mau ulang tahun yang ke-5 tahun ya, gitu kan. Di tanggal 18 Agustus ini. Dan kita pun punya program kegiatan. Biasanya Sahabat Bintang Channel ini selalu mengadakan acara lomba di 17 Agustus ya kan. Di hari ulang tahun Sahabat Bintang Channel juga kita selalu mengadakan acara-acara perlombaan ya. Tapi di tahun ini saya juga belum bisa memutuskan karena rapat tadi masih dalam keadaan belum final ya, belum deal ya. Kesepakatan kita belum ketemu baiknya bagaimana untuk nanti ke depannya. Berarti Sahabat Bintang ini bikin acara sini cuma keren juga ya, ada acaranya juga ya kan, kayak model rencananya Sahabat Bintang ini ada acara fashion show. Oh iya, ada sih, kita sih punya planning yang cukup ada lah ya, planning ke depannya, baik itu fashion show atau acara-acara konten gitu ya kan, pembuatan film-film drama religi gitu ya kan. Banyak sih yang kita ini kan gitu ya kan. Oke, terakhir ya Bu, apa yang harapan Sahabat Bintang nanti ke depannya di tahun 2024-2025? Harapannya di tahun 2024 ini, mungkin di tahun 2024 ini saya berharap mudah-mudahan ya anggotanya semakin kompak ya, saling bersinergi, saling support ya. Terus jangan pernah, walaupun kita beda pendapat tapi tetap bersatu ya. Beda pendapat itu hal yang wajar ya kan. Saya berharap konten-konten drama religi Sahabat Bintang Channel makin berwarna ya, makin sukses, makin bagus ceritanya ya kan. Pokoknya kita di sini sambil syiar ya, tuntunan menjadi tontonan gitu.